Istri-istri Nabi. 1 Istri-istri Nabi Muhammad. Bagian 1.2, Istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wanita-wanita mulia di dunia dan di akhirat. Mereka akan tetap mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga di surga kelak. Mereka juga merupakan ibu dari orang-orang yang beriman. Karena itu sebutan Ummul Mukminin senantiasa disematkan di nama-nama mereka. Allah Ta'ala berfirman, Nabi itu, hendaknya, lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Qs. Al-Ahzab 6. Jika istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ibu orang-orang yang beriman, alangkah ironisnya ketika orang-orang mukmin tidak mengenal ibu mereka sendiri. Berikut ini adalah profil singkat dari 11 istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Khadijah binti Khuwailid. Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita Quraisy yang terkenal dengan kemuliaannya, baik dari sisi nasab maupun akhlaknya. Nasabnya bertemu dengan Nabi pada kakek kelima. Karena itu beliau adalah istri Nabi yang memiliki kekerabatan paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilahirkan pada tahun 68 sebelum hijrah, Ibunda Khadijah sempat mengalami fase jahiliyah, namun hal itu tidak mempengaruhi perangai dan kepribadiannya yang mulia. Ia adalah wanita pertama, bahkan orang pertama yang beriman kepada kerasulan sang suami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sedikit pun kalimat-kalimat penolakan, mendustakan risalah, atau yang membuat Nabi sedih. Di saat-saat berat awal menerima wahyu, Khadijah selalu menyemangati dan menguatkan sang suami. Saat berusia 4 tahun, Khadijah dinikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan itu terjadi pada tahun 25 sebelum hijrah dan saat itu sang suami pun genap berusia 25 tahun. Rumah tangga yang suci ini berlangsung selama 25 tahun, dan keduanya dianugerahi 6 orang anak, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Mereka adalah Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha wafat pada usia 65 tahun, 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Kedua, Saudah binti Zamah. Saudah binti Zamah adalah seorang wanita Quraisy dari Bani Amir. Sebagian sejarawan menyatakan tidak ada catatan yang bisa dijadikan rujukan kuat mengenai tahun kelahiran beliau. Ummul Mukmini Saudah binti Zamah radhiyallahu anha adalah janda dari sahabat As-Sakran bin Amr radhiyallahu anhu. Bersama As-Sakran ia memiliki 5 orang anak. Karena itu tidak diketahui pula usianya saat menikah dengan Nabi dan berapa tahun usianya saat wafat. Namun ada yang mengatakan bahwa usianya saat menikah dengan Nabi adalah 55 tahun. Ibunda Saudah dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat 3 tahun sebelum hijrah. Pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Saudah binti Zamah adalah bantahan yang telak bagi orang-orang yang menuduh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tuduhan keji terkait hubungan beliau dengan wanita. Saat Nabi tengah dirundung duka karena wafat Khadijah sang istri tercinta, Khawlah binti Hakim datang menyarankan agar beliau menikah. Khawlah mengajukan 2 nama Saudah atau Aisyah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Saudah binti Zamah. Beliau memilih wanita yang tua usianya dibanding Aisyah yang masih muda. Setelah pernikahan itu berusia 3 tahun lebih barulah Nabi menikahi Aisyah. Kalau tuduhan orang-orang yang dengki terhadap Islam itu benar,
niscaya beliau lebih mengutamakan wanita-wanita muda dan gadis untuk dijadikan pendamping beliau setelah Khadijah, Ummul Mukminin Saudah binti Zamah wafat di akhir pemerintahan Umar bin Al-Khattab tahun 54 H. Ketiga, Aisyah binti Abu Bakar salah satu istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang paling dikenal oleh umatnya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Ummahatul Mukminin yang lain. Di antaranya, dialah satu-satunya istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang Allah turunkan wahyu dari atas langit ketujuh untuk membela kehormatannya. Bukan satu atau dua ayat, tapi Allah firmankan 10 ayat, Qs. An-Nur 11-20, yang membela kehormatan Aisyah radhiyallahu anha dan terus-menerus dibaca hingga hari kiamat. Menodai kehormatan Aisyah sama saja mengingkari Al-Quran. Oleh karena itu, para ulama memvonis kafir orang-orang yang merendahkan kehormatan Aisyah radhiyallahu anha.